Selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Kali ini kita akan membahas tentang teori perkembangan kognitif yang diungkapkan oleh seorang tokoh yaitu Jean Piaget. Sebelumnya kita akan melihat tentang biografi dari seorang Piaget. Nah, Piaget ini dia lahir di Neuchâtel ya. Neuchâtel itu adalah sebuah kota kecil di Swiss. Nah, ketika dia berusia 10 tahun, ia menerbitkan sebuah artikel yaitu tentang burung albino yang dilihatnya. Nah, Jean Piaget ini memang dari kecil dia suka melakukan observasi sehingga nantinya ketika dia mengembangkan sebuah teori, mengembangkan teori perkembangan kognitif, itu berawal dari observasi yang dia lakukan dan dia menggunakan anaknya sendiri. Sehingga memang teori yang diungkapkan ini berdasarkan dari data-data real atau faktual yang berasal dari hasil pengamatan ataupun observasinya. Nah, Piaget itu melakukan penelitian tentang sains. Di usia 21 tahun, dia mendapat gelar doktor di bidang ilmu alam. Nah, di usia 23 tahun kebetulan dia sudah bekerja ya. Nah, nantinya dia itu melakukan penelitian di bidang psikologi anak, mempelajari perkembangan pikiran ya. Saat itu dia bekerja di laboratorium Binet di Paris. Nah, sedikit cerita bahwa laboratorium Binet ini adalah sebuah laboratorium psikologis yang bergerak di bidang pengetesan psikologi yaitu terutama pengetesan intelektual, kapasitas intelektual. Nah, ketika Piaget ini bekerja di sebuah laboratorium Binet yang notabene melakukan pengetesan di bidang psikologi, yaitu intelektual secara khusus, maka dia ingin memahami seberapa besar kapasitas intelektual seseorang, apa yang menyebabkan dan bagaimana perkembangan kognitif di dalam diri seseorang. Maka dari situlah dia melakukan pengamatan, dia melakukan research lebih mendalam di bidang psikologi anak dan dia menggunakan anaknya sendiri. Ada 3 tahapan pemikiran ya menurut Piaget. Nah, ada yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi di sini adalah ketika kita memasukkan sebuah informasi ke dalam struktur kognitif kita, terutama tentang informasi-informasi yang baru. Nah, di sini ketika kita mendapatkan informasi, maka informasi itu kita serap, kita dengarkan masuk melalui indera kita dan itu kita masukkan di dalam struktur kognitif kita. Nah, itulah yang disebut sebagai asimilasi. Sebagai contoh, ketika seorang anak itu menemukan hal-hal baru di sekelilingnya dengan dia menggenggam-genggam benda-benda yang ada di sekelilingnya, maka dia katakanlah bisa membedakan, oh benda ini permukaannya halus, benda ini permukaannya kasar. Nah, dengan demikian melalui sensor indrawi yang dia lakukan dengan dia meraba, informasi yang dia dapatkan itu dia masukkan ke dalam struktur kognitifnya dan itulah yang disebut sebagai asimilasi. Nah, pada orang dewasa, katakanlah ketika kita membaca koran, membaca majalah atau melihat berita di televisi, ketika ada hal-hal yang baru, maka itulah yang dikatakan sebagai asimilasi. Yang kedua, akomodasi. Nah, akomodasi di sini adalah ketika setiap informasi yang sudah kita terima, ya sudah terjadi proses asimilasi, maka terjadilah proses akomodasi. Di sini ada perubahan pada struktur kognitif kita atau pemahaman kita. Contohnya, misalnya di awal kita pahami di masa pandemi ini, orang-orang itu mengatakan bahwa penularannya, sumber penularan misalnya dari droplet, ya. Nah, ketika kemarin berkembang, ada yang mengatakan bahwa droplet itu bisa berada di udara sekian menit dan itu bisa menularkan dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari WHO yang melakukan penelitian lebih mendalam, mereka akhirnya mengeluarkan hasil penelitiannya dengan berupa artikel bahwa
Oh, penularan itu berasal dari droplet. Jadi ketika, kita langsung bertatapan dengan orang yang memang orang itu katakanlah OTG atau mungkin, dia memang sudah terpapar, maka disitulah menjadi sumber penularan. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita tidak mendapatkan atau tidak mengembangkan informasi yang kita miliki, maka tidak akan terjadi perubahan, tidak akan terjadi akomodasi, maka pemahaman kita adalah tetap pada pemahaman yang awal. Ya, ketika, informasi berkembang dan kita tidak melakukan akomodasi, kita tidak ada cross check. Jadi perubahan ini biasanya berawal dari ketika kita melakukan cross check. Jadi, ketika ada informasi memang sebaiknya kita melakukan konfirmasi ataupun cross check, apakah benar informasi tersebut adalah informasi yang memang sesuai dengan data yang pasti, seperti itu. Nah, pada orang dewasa saat ini kadangkala kita juga sering melakukan penyesuaian antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Jadi, ketika kita sudah memiliki sebuah pengetahuan, lalu ada informasi terkait dengan pengetahuan tersebut, maka pengetahuan yang baru tadi di awal kita terima dan di situ asimilasi. Nah, letak akomodasinya adalah ketika kita mencoba untuk melakukan penyesuaian, apakah informasi yang baru tadi sesuai dengan informasi yang lama. Katakanlah tidak sesuai, bagian mana yang tidak sesuai? Apakah ada yang perlu kita rubah atau kita sesuaikan? Nah, itu kita berarti perlu melakukan cross check data. Maksudnya apakah ada data-data sebelumnya atau mungkin informasi-informasi yang terkait yang menunjang bahwa informasi yang baru tadi adalah informasi yang tepat, seperti itu ya. Nah, yang terkait, eee, akomodasi, yang ketiga adalah ekuilibrasi ya. Nah, setelah asimilasi, akomodasi yaitu ekuilibrasi. Di sini ekuilibrasi adalah proses kombinasi antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Jadi, kalau tadi di dalam proses akomodasi kita sudah mencoba untuk melakukan cross check data, ada penyesuaian, maka di dalam ekuilibrasi itu berarti kita sudah mengambil sebuah keputusan bahwa oke, berarti yang benar sekarang adalah informasi yang telah kita sesuaikan tadi dan itu sangat membentuk perilaku kita. Misalnya kita mendapatkan banyak informasi, eee, harus cuci tangan, harus menggunakan masker yang katakanlah 3 lapis atau mungkin ada yang 4 lapis dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini akan mempengaruhi perilaku kita, akhirnya, kalau kita pergi membeli masker, pokoknya harus yang 3 lapis minimal atau 4 lapis kalau ada, misalnya seperti itu. Nah, ini sangat membentuk perilaku kita, seperti itu. Oh, kalau cuci tangan misalnya, mungkin di awal kemarin kita cuci tangan asal cuci tangan gitu ya, tetapi dengan adanya pandemi seperti ini, kita mendapatkan informasi, oh cuci tangan tuh ternyata ada langkahnya, seperti itu. Nah, langkah-langkah itu tadi yang akhirnya juga membentuk perilaku kita. Oh, berarti memang benar kalau cuci tangan itu langkahnya harus seperti ini. Bahkan sampai anak-anak TK pun mereka hafal langkah-langkah mencuci tangan dengan benar yang disebutkan oleh WHO. Seperti itu. Nah, lalu di sini adalah tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Nah, di sini ada yang namanya sensori motorik. Jadi Piaget ini melihat bahwa setiap pergerakan, respon sensorik kita, respon sensorik anak ataupun bayi itu merupakan dasar dari perkembangan kognitif ya. Yang pertama adalah sensori motorik, berlangsung usia 0 sampai 2 tahun. Nah, perkembangan mental ini ditandai dengan adanya kemajuan pesat di dalam diri seseorang bayi yang nantinya dia mampu mengkoordinasikan setiap gerakan-gerakan di dalam dirinya. Jadi anak itu mampu mengkoordinasikan gerakan tangannya, gerakan kakinya. Itu berasal dari perkembangan kognitif dia, ya sensasi kognitifnya. Nah, misalnya nih contohnya ada respon dia menghisap, ada gerakan dia menggenggam, memukul, itu adalah gerakan-gerakan sensorik yang menandakan bahwa ada perkembangan kognitif di dalam diri anak tersebut. Ada 6 tahapan di dalam
tahapan sensori motorik dibagi menjadi 6 tahapan gitu ya. Yang pertama adalah penggunaan refleks. Nah, usia 0 sampai 1 bulan kita melihat ada refleks-refleks bawaan di dalam diri bayi. Ya, diri bayi yaitu menghisap, menggerak-gerakkan kaki seperti itu. Dan setiap pola tindakan bayi itu disebut sebagai satu skema, ya, skema bahwa setiap pola tindakan ketika bayi menghisap, bayi menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya itu adalah satu pola tindakan, ya, yaitu satu skema. Nah, bayi itu belajar untuk mengkoordinasikan perilaku menghisapnya untuk menemukan benda yang dapat dihisapnya. Jadi kalau misalnya bayi itu mencoba untuk memasukkan jarinya ke dalam mulut, lalu menghisap sarung bantal ya, sarung guling atau menghisap selimutnya, menghisap kaos tangannya. Nah, itu adalah refleks bawaan yang ada di dalam dirinya usia 0 sampai 1 bulan. Kenapa? Dia sedang belajar ternyata untuk mengkoordinasikan gerakan mulut, bibir, dan kepalanya. Nah, reaksi sirkuler primer, maaf ya, di usia 1 sampai 4 bulan, itu ketika bayi mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru dan dia mengulangnya, ya. Misalnya begini, oh ternyata menghisap jari itu menyenangkan, membawa istilahnya, emosi-emosi positif juga di dalam dirinya, ya. Dan itu akan berulang kali dia lakukan karena ternyata menghisap jari, menghisap jempol itu menyenangkan. Pada reaksi sirkuler primer, biasanya bayi akan melibatkan pengorganisasian dua tindakan, misalnya gerakan tubuh yang sebelumnya terpisah. Ketika bayi itu berusaha menggerakkan atau menatap tangannya, maka dia ada pergerakan mengangkat tangan, mengkoordinasikan mata. Maka inilah yang dikatakan menjadi dia mencoba untuk mengkoordinasikan dua gerakan antara gerakan tangan dan gerakan mata. Nah, bayi berusaha untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang terpisah seperti itu. Nah, di tahapan sensori motorik ya, ada reaksi sirkuler sekunder di usia 4 sampai 10 bulan. Nah, bayi di usia ini mulai tertarik dengan dunia luarnya ya. Bayi mulai bisa merespon objek yang ada di sekitarnya. Dia mulai bisa bermain dengan boneka, misalnya ketika boneka itu kita gerakan di depan matanya, dia mulai bisa merespon dengan tersenyum ya. Dia mulai bisa memperhatikan sekelilingnya. Kalau ada misalnya benda di sebelahnya atau ada di atasnya, dia mulai bisa untuk merespon ya benda tersebut. Nah, ketika bayi melihat boneka yang digerak-gerakan, mereka mulai tersenyum. Ketika dia mulai tertarik dengan mainan yang ada dan digantung di atas box bayi atau tempat tidurnya, dia akan mulai menggerak-gerakkan kakinya dan tanpa disengaja ternyata kakinya menyentuh mainan tersebut dan mainan itu mengeluarkan bunyi dan dia akan merasakan senang ya. Dia tertarik akhirnya. Seperti itu. Nah, itu di usia 4 sampai 10 bulan dan itu akan berlanjut di usia berikutnya yaitu koordinasi skema-skema sekunder. Di usia 10 sampai 12 bulan ini ada tindakan tunggal untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini anak sudah mulai menetapkan satu tujuan ketika dia bergerak. Oh, saya menggerakkan tangan saya ke depan, misalnya mengikuti gerakan mamanya, misalnya, ayo nak tepuk tangan, belajar ya, mamanya ajarin dia untuk bertepuk tangan. Oh, berarti memang ada satu tujuan, yaitu dia menepuk tangan atau "Ayo nak coba, kakinya digerak-gerakkan ya." Anak usia sekian walaupun dia belum bisa mengucapkan kata-kata untuk merespon, tetapi dia merespon dengan setiap gerakan yang ada di dalam tubuhnya atau yang dia tunjukkan. Nah, adanya tindakan tunggal untuk mencapai sebuah tujuan, contohnya ketika tadi dia sudah, tanpa disengaja ya, kakinya mengenai mainan yang ada di atas tempat tidurnya dan ternyata mainan itu bergerak, mengeluarkan bunyi, dia senang. Akhirnya di usia 10 sampai 12 bulan, dia dengan sengaja memancal atau menggerakkan kakinya ke arah mainan tersebut dan memang tujuannya adalah untuk menggerakkan sehingga mainan itu bergerak ataupun berputar dan mengeluarkan bunyi sehingga dia merasa senang.
atau memainkan bonekanya, misalnya bonekanya dimasukkan ke dalam mulut, bonekanya digerak-gerakkan, dan di sini dia mengkoordinasikan dua skema yang berbeda untuk mencapai sebuah hasil gitu ya. Dia mengangkat tangannya, mengambil boneka, diangkat, digerak-gerakkan, itu sudah dua pergerakan ya, antara pergerakan mengangkat dan juga menggerak-gerakkan, seperti itu. Nah, eksperimen untuk mencapai satu hasil tunggal, maksudnya gini, dia mencoba bahwa, oh kalau kaki saya itu saya gerakkan ke atas, pasti nanti akan mengenai mainan yang ada di atas tempat tidur saya, dan mainan itu akan berputar, setelah berputar pastinya akan mengeluarkan bunyi, sehingga saya pun merasa senang, ya. Nah, berikutnya, reaksi-reaksi sirkuler tersier usia 12 sampai 18 bulan. Jadi usia 1 tahun ya sampai 1,5 tahun. Nah, pada tingkatan ini mereka bereksperimen dengan perilaku yang berbeda-beda untuk melihat hasil yang berbeda juga. Misalnya gini, kalau, dia mandi gitu ya, dia mulai, mengepak-ngepakkan tangannya di atas genangan air di bak mandinya gitu ya, mulai dan ternyata menimbulkan apa, percikan air, ya ada suara di situ. Nah, akhirnya itu membuat bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata menimbulkan reaksi. Nah, disitulah bahwa ada eksperimen-eksperimen kecil yang dia bisa lakukan ya, atau dia memukul-mukul meja dan ternyata dia ingin membuktikan apakah ada perbedaan suara atau tidak yang dihasilkan oleh pukulan. Nah, di sini ada trial and error ya. Kadangkala apa yang dia lakukan itu juga belum tentu berhasil, tetapi dia akan mencoba untuk bereksperimen. Biasanya kalau dia tidak berhasil ya, apa reaksi dia? Yaitu menangis ya. Biasanya kalau dia tidak berhasil, misalnya bonekanya, dia ingin boneka itu misalnya dia tahu bahwa boneka itu kalau ditekan ada tombol di bagian perut boneka, misalnya kalau ditekan itu akan menimbulkan bunyi-bunyian tertentu. Maka dia akan senang seperti itu. Nah, dia akan tahu bahwa ketika tombol itu ditekan akan mengeluarkan bunyi, tapi ketika dia mencoba menekan dan bunyi itu tidak kunjung keluar, ya, tidak ada bunyi-bunyian yang keluar, maka dia pun akan merasa bahwa dia gagal. Ketika dia merasa dia gagal, dia mengalami error, ya, kadang-kala anak itu menangis, ya, karena dia merasa tidak bisa melakukan. Nah, di usia 1,5 bulan sampai 2 tahun atau 24 bulan, di situ pada tahapan ini adalah tahapan permulaan berpikir. Ya, pada tahapan ini kalau tadi dia mulai bisa bereksperimen, sekarang dia mulai berpikir secara sederhana, ya, mencari solusi ya dari setiap tantangan. Nah, disitulah awal proses berpikir. Nah, contohnya adalah mungkin kalian pernah tahu anak bermain dengan kotak sortasi ya, bisa modelnya kotak, bisa modelnya bola. Nah, di situ ada lubang-lubang. Nah, ada pola yang harus dimasukkan sesuai dengan lubang, seperti itu, dan dia harus memasukkan ya. Nah, itu adalah contoh di mana anak itu dirangsang kemampuan kognitifnya untuk permulaan berpikir di dalam dirinya, ya. Ada sebuah kisah, yang dilakukan sendiri oleh Jean Piaget. Jadi anaknya waktu itu berusia, 2 tahun ya, 24 bulan. Nah, anak ini diberitahu oleh ayahnya bahwa ayah punya, kotak berwarna hitam, black box, dan di dalam kotak itu diisi mata rantai. Nah, ayahnya mengatakan bahwa sekarang tugasmu adalah mengeluarkan mata rantai itu. Nah, jadi setelah box itu diisi, maka box itu, eee, diletakkan terbalik gitu ya, sehingga bagian yang terbuka itu ada di bawah. Nah, anak itu mencoba untuk berusaha mengeluarkan di awal. Ternyata dari hasil observasinya Piaget, anak ini, eee, beberapa saat tidak bisa menemukan lubang, tidak bisa menemukan di mana saya bisa mengeluarkan celah di mana dia bisa mengeluarkan dari mata rantai itu tadi. Nah, ketika dia,
tidak bisa, ya. Ada saat di mana dia itu terduduk, dia diam sesaat, dan dia mencoba untuk membuka, menutup mulutnya, membuka lagi dan menutup mulutnya. Maka di situ dia belajar untuk mengasosiasikan. Mengasosiasikan itu berarti mencoba untuk, eee, memikirkan ya apa yang ada di dalam dirinya tuh kira-kira ada mengkaitkan gitu ya, mengasosiasikan itu mengkaitkan. Jadi kalau misalnya, mulut saya bisa terbuka dan tertutup, maka di situ berarti black box ini tadi juga bisa saya buka. Kalau sekarang tertutup berarti nanti bisa ada celah untuk membukanya. Nah, di situ benar-benar dia berusaha berpikir gitu ya, walaupun tingkat berpikirnya masih sangat sederhana, dia mencoba untuk mengasosiasikan, dia mencoba mencari lubangnya dan ternyata beberapa saat kemudian dia berhasil ya. Nah, disitulah ternyata anak di usia sekian itu sudah mulai bisa berpikir secara sederhana ya, tapi kita rangsang seperti itu. Nah, di, tahapan ini sensori motorik ya, ini ada yang namanya permanensi objek ya. Permanensi objek ini apa? Yaitu ketika dia mencoba untuk memaknai objek-objek ataupun benda-benda yang ada di sekelilingnya ya, secara permanen ya. Misalnya, kalau kita seringkali mengajak anak untuk bermain hide and seek ya, atau mungkin ciluba, nah itu salah satu yang bisa merangsang anak untuk mengembangkan kemampuan permanensi objek di dalam dirinya. Ya, di mana dia bisa mengkonstruksikan atau memikirkan, mengkonsepkan objek-objek secara permanen yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya adalah di sini kita melihat tahapan-tahapannya, ya, tahapan permanensi objek ini, ya. Kalau kita lihat di situ tahapan 1 dan tahapan 2 berarti usia 0 sampai 4 bulan, ya. Tahapan 1 0 sampai 1, tahapan kedua 1 sampai 4 ya, mengikuti tahapan di dalam sensori motorik. Nah, di tahapan 1 dan 2 sampai usia 4 bulan, bayi mulai memiliki belum memiliki ya, maaf, belum memiliki konsep tentang objek apapun di luar dirinya. Jadi terlihat anak itu masih seperti, tidak mampu merespon objek-objek yang ada di sekitarnya, ya. Karena ini namanya permanensi objek, jadi sangat berkaitan bagaimana kepekaan dia terhadap objek ataupun benda, ya. Jadi anak usia 0 sampai 4 bulan itu tidak, bisa mengkonsep atau mengkonstruksikan objek, ya. Objek itu bisa benda, bisa manusia. Makanya contohnya anak usia sekian, kalau digendong oleh siapapun, dia mau. Karena apa? Dia belum bisa benar-benar mengkonsepkan, "Oh, ini loh wajah mama saya," ya. "Oh, ini wajah ayah saya. Oh, ini wajah kakak saya." Dia belum bisa. "Oh, ini loh boneka yang memang saya suka." Dia belum bisa. Sehingga mau bonekanya diambil, mau dia digendong siapapun, itu tidak, berpengaruh kepada dia, ya. Ketika kita mencoba untuk, menggerak-gerakkan benda gitu ya di depannya, dia bisa saja tidak merespon ya. Biasanya memang respon itu belum muncul, seperti itu. Dan dia tidak bisa mencari benda ya, karena apa? Dia masih tidak peka terhadap benda-benda ataupun objek di sekitarnya. Nah, pada tahapan ketiga, usia 4 sampai 10 bulan ya, itu bayi mulai tertarik ya dengan dunia luarnya. Ya. Nah, ketika kita jatuhkan benda di depannya, ketika kita gerak-gerakkan benda di depannya, dia sudah mulai bisa merespon ya. Seperti tadi saya contohkan, dia mulai bisa untuk tersenyum ya ketika ada boneka yang kita gerak-gerakkan. Nah, pada tahapan keempat, usia 10 sampai 12 bulan, dia mulai bisa menemukan benda yang kita sembunyikan ya. Tetapi tidak seluruhnya ya. Misalnya begini, ketika kita ajak dia untuk bermain hide and seek gitu ya, dia sudah mulai bisa memperhatikan ya, dia sudah mulai bisa untuk melihat benda-benda tersebut. Nah, kalau usia 10 sampai 12 bulan, ketika ada benda misalnya
mana boneka Mickey-nya, misalnya kita sembunyikan bagian mukanya atau bagian badannya, dia sudah mulai bisa untuk mencarinya, ya. Nah, pada tahapan kelima usia 12 bulan sampai 18 bulan, maka mereka dapat mengikuti pemindahan, misalnya mana Miki, mana Mini, ya benar-benar yang biasanya agak serupa, dia sudah mulai bisa. Seperti itu, kita acak gitu ya. Nah, dan dia diminta untuk menunjukkan. Jadi kita minta dia untuk menunjukkan, untuk pointing. Seperti itu. Nah, di tahapan ke-6 ya, dia mulai bisa mengikuti serangkaian pemindahan tetapi tanpa harus memperhatikan ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita acak benda dan eh, dia tidak melihat, kita sembunyikan bendanya, kita sembunyikan di bawah selimut atau mungkin antara tangan kanan dan tangan kiri kita, dia mulai bisa memperhatikan dan mulai bisa menebak di manakah benda itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita melihat pada periode kedua, yaitu praoperasional, dan periode ketiga, yaitu operasional konkret. Nah, ini usia 2 sampai 7 tahun untuk praoperasional dan usia 7 sampai 11 tahun untuk operasional konkret. Jadi tadi sensori motorik, lalu praoperasional dan operasional konkret. Nah, untuk sensori motorik tadi dibagi menjadi 6 tahapan ya. Nah, sekarang di periode ini ya, bahwa di akhir periode sensori motorik tadi dikatakan ya, sudah kita lihat bersama bahwa anak itu sudah mulai bisa mengembangkan proses berpikir sederhananya ya. Setelah dia bereksperimen, dia berpikir secara sederhana, maka setiap tindakan dia sudah mulai terkoordinasi atau terorganisir. Nah, di sini ya yang menjadi sebuah karakteristik di praoperasional yaitu ada pertumbuhan aktivitas simbolik. Jadi anak-anak itu berpikir menggunakan simbol-simbol tertentu ya. Contohnya, kalau kita mau mengajari anak TK misalnya tentang, "Dek, ini ada bola," misalnya seperti itu. Nggak bisa kita katakan, "Dek, ada bola warnanya kuning." Nggak bisa. Tetapi kita harus membawa bendanya, benda aslinya, atau paling tidak gambar yang menyerupai. Ada gambar bola, bola berwarna kuning, atau ada benda-benda berwarna, ada bola-bola berwarna kuning. Atau misalnya kita mau mengajarkan tentang binatang kucing ataupun jerapah, "Dek, ada binatang lehernya panjang, namanya jerapah." Nggak bisa, tapi harus kita bawakan gambarnya. Seperti itu ya. Nah, anak itu harus belajar dari sesuatu yang konkret. Nah, karena dia perlu yang namanya visualisasi dari simbol-simbol tertentu untuk dia menyusun sebuah atau mengkonstruk sebuah konsep ya. Nah, anak mulai bisa bercerita dengan bahasanya sendiri ya, seperti itu. Dan dia belajar untuk menyusun bahasanya. Dia berpikir dari hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak ya. Seperti itu. Nah, di periode kedua ada namanya penalaran ilmiah atau pengkonservasian ya. Dan penalaran ilmiah ini berkaitan dengan kuantitas, dengan jumlah ya, dengan kita melihat nanti mana yang lebih banyak, mana yang lebih padat ya, kuantitas dan kualitas seperti itu. Nah, berawal dari pemikiran anak tentang benda cair dan benda padat ya. Anak-anak diberi 2 macam gelas yang berisi dengan cairan yang tingginya sama dan gelas itu kapasitasnya sama. Kemudian disediakan 1 gelas lagi dengan ukuran yang berbeda ya. Pengkonversasian bilangan. Nah, konservasi bilangan ini dengan katakanlah minta anak untuk menjumlah ya, jumlah telur dan jumlah cangkir seperti itu. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, misalnya tentang jumlah, tentang number. Di situ ada 12 koin yang kita letakkan sejajar. Ya, kalau di gambar kalian bisa perhatikan 6 di bagian barisan pertama dan 6 di barisan kedua. Nah, di barisan pertama 6 koin tadi kita agak beri jarak yang lebih renggang. Lalu kita rubah ya, ada transformation ya, kita rubah jaraknya. Nah, ketika anak di awal ditanya, "Mana yang lebih banyak?" Ya, dia akan menjawab sama. Ya. Nah,
Kalau setelah kita transformasi, maka kita tanya kepada dia, mana yang lebih banyak. Dia akan menjawab yang barisan ke atas, karena dia belum bisa mengkonservasi, berpikir secara bernalar secara ilmiah, gitu ya. Nah, dia akan mengatakan yang pertama, karena apa? Dia melihat dari visualisasi, gitu ya. Dia berpikir masih ada kaitannya dengan kemampuan berpikir simbolik tadi karena dia melihat secara simbol, secara visualisasi yang barisan ke atas itu lebih panjang daripada yang kedua. Lalu tentang massa, ya kalian tahu misalnya plastisin ya malam itu kita bentuk lingkaran. Lalu kita tanya mana yang lebih padat, gitu ya? Dia di awal akan mengatakan sama. Nah, lalu kita transformasi, gitu ya. Kita transformasi, kita rubah bentuknya menjadi lebih panjang. Nah, kira-kira kalau kita tanya ke dia, mana ya yang lebih padat? Yang A atau yang B? Misalnya yang A adalah yang berbentuk bulat, yang B adalah yang berbentuk lonjong. Nah, di situ dikatakan ya dia misalnya kita tanya mana yang lebih padat, dia akan mengatakan yang A. Kenapa? Karena secara visual bentuk bulat itu akan terlihat jauh lebih padat daripada yang bentuknya adalah lonjong. Padahal kalau katakanlah kita timbang ya, kita lompat dulu yang gambar keempat yaitu tentang weight ya. Kalau dia ditanya tadi massa kan kaitannya juga dengan berat ya. Kalau ditanya di awal mana yang lebih berat, mana yang lebih padat, sama. Setelah dirubah bentuknya sebelum ditimbang, dia akan mengatakan yang berbentuk lingkaran. Tapi padahal kalau kita timbang akan seimbang, sama. Karena apa? Kita tidak menguranginya. Dia tidak mengurangi masanya, tidak mengurangi beratnya. Nah, lalu tentang cairan ya. Tadi seperti di awal dicontohkan ada 2 gelas misalnya gelas itu kapasitasnya 250 mili dan kita isi air 250 mili sehingga full gitu ya. Lalu kita ambil mangkok. Ya, kita ambil mangkok ya. Maka ketika kita tanya mana yang lebih banyak ya, mana yang lebih banyak seperti itu. Maka ketika di sini dia masih berpikir gitu ya secara eh, ilmiah, belum bisa berpikir secara ilmiah, dia masih tergantung pada visualisasi, maka dia bisa saja mengatakan yang di gelas lebih banyak karena lebih tinggi cairannya. Ya, padahal sama saja ya, yang di mangkok kenapa lebih lebar? Karena permukaannya lebih lebar sehingga terlihat lebih sedikit ya. Padahal sebenarnya banyaknya sama. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah pengklasifikasian ya. Pengklasifikasian di sini adalah anak belum dapat mengerti tentang pengklasifikasian dengan begitu baik ya. Contohnya kita punya 10 permen coklat dan 5 permen putih. Lalu kalau ditanya mana yang lebih banyak, pasti yang permen coklat, yang berwarna coklat. Seperti itu. Karena jelas secara visual, secara konkret yang permen yang berwarna coklat itu lebih banyak daripada yang berwarna putih ya karena jumlahnya 10 dan 5. Nah, pasti secara visual sangat terlihat perbedaannya. Tapi kalau misalnya kita tanya lebih banyak yang mana permen coklat atau semua? Nah, dia belum bisa berpikir bahwa kalau semua berarti dia menggabungkan antara putih dan coklat. Dia belum bisa mengklasifikasikan dengan begitu baik ya. Sehingga dia akan cenderung tetap berkata yang coklat karena dia melihat bahwa yang coklat tadi lebih banyak daripada yang putih karena di dalam bayangan dia hanyalah ada putih dan coklat. Dia belum bisa berpikir bahwa semua itu adalah gabungan antara putih dan coklat ya. Nah, pada masa operasional konkret anak harus lebih banyak belajar tentang pengklasifikasian, pengkonservasian gitu ya, sehingga dia bisa berpikir dengan lebih logis ya. Ada beberapa pemikiran sosial yang berkembang di masa ini.
ya. Ada pemikiran egosentrisme. Mereka berpikir hanya dari sudut pandangnya saja, dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia senangi gitu ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan keinginannya dia, kadang-kala dia berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, sesuatu yang salah karena tidak sesuai dengan pemikiran dia, ya. Itulah egosentris. Nah, penilaian moral, ya, ada cara pandang anak terhadap aturan, ya, bahwa anak berusia di bawah 10 tahun dia berpikir bahwa aturan itu tidak dapat diubah, bahwa aturan itu adalah sesuatu yang diturunkan dari pihak otoritasnya dan itu memang sesuatu yang harus dia lakukan. Tetapi anak di usia di atas 10 tahun dia berpikir bahwa aturan itu bukan sesuatu yang baku sehingga kadangkala anak usia 10 tahun ke atas itu kadangkala mulai berani untuk melanggar aturan gitu ya, harus pakai dasi. Enggak mah enggak usah pakai dasi enggak apa-apa, seperti itu ya. Nah, dia ingin mencoba ketika peraturan itu dia langgar, apa akibatnya? Padahal anak usia 10 tahun ke bawah, dia sangat takut dengan yang namanya peraturan. Mas sama Bu Guru loh disuruh pakai dasi, disuruh pakai topi dan dia sangat patuh seperti itu ya. Nah, ada animisme bahwa di sini ada pemikiran-pemikiran ya bahwa benda mati itu hidup ya. Misalnya bonekanya jatuh, aduh kasihan nanti dia sakit seperti itu ya. Itu animisme. Dan ada mimpi-mimpi misalnya gini, di awal tuh anak percaya bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang nyata ya. Tetapi secara eh, dengan perkembangannya, ketika dia bisa berpikir secara lebih logis nantinya, dia akan bisa atau mampu berpikir bahwa oh ternyata itu hanya mimpi ya, seperti itu. Padahal mimpi belum juga ini ya belum tentu juga terjadi di dalam dunia nyata. Tetapi kadangkala di awal anak percaya bahwa mimpi itu adalah nyata, ya. Mungkin dari kalian pernah ada yang mengalami hal-hal seperti itu ketika kalian di masa kecil, misalnya kalian bermimpi dikejar-kejar oleh beruang, gitu ya. Lalu kalian bangun dengan, mama, aku takut tadi dikejar sama beruang loh, di sini ada beruang, gitu ya. Itulah gitu ya anak usia 7 tahun, 8 tahun, itu kadang-kala berpikirnya masih seperti itu. Atau anak usia katakanlah 5, 6 tahun itu masih kental-kentalnya berpikir seperti itu ya. Nah, anak di periode keempat ya, operasional formal ini usia 11 tahun ke atas, anak mulai bisa berpikir secara sistematis ya, dia sudah mulai berpikir katakanlah secara langkah per langkah ya, sistematis itu. Oh, kalau saya mau misalnya bermain bola, apa yang harus saya siapkan? Ya, harus ada bolanya, harus ada pakaian olahraganya, harus ada sepatu olahraganya, seperti itu. Misalnya, oh saya mau misalnya bantu mama bikin kue, apa yang harus saya siapkan? Nah, itu berpikir secara sistematis ya, berpikir logis ya. Dia mampu melihat kenyataan, mana yang nyata, mana yang tidak nyata ya, berpikir secara realistik ya, sesuai dengan kenyataan yang mereka hadapi dan dia mampu mencoba segala kemungkinan, mau mencoba segala kemungkinan. Dia mau lebih bereksperimen, lebih menganalisa seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa masalah teoritis gitu ya bahwa eh, yang pertama, di dalam teori ada pentahapan yang ketat ya. Urutan pentahapan itu tidak berubah ya. Jadi nggak mungkin setelah sensori motorik langsung operasional formal. Padahal dia harus beroperasional, operasional konkret dan operasional formal. Jadi tidak bisa melompat. Yang kedua, pada setiap pentahapan mengaplikasikan bahwa adanya kualitas yang berbeda, kualitas kemampuan berpikir yang berbeda dari tiap-tiap tahapan. Oh, yang awalnya anak hanya menggerak-gerakkan tubuhnya, ya kita lihat dari refleks-refleks itu tadi. Lalu setelah itu dia mampu berpikir secara sederhana, eh, mampu setelah itu dia mampu berpikir berdasarkan objek, ya.
maka dia mulai melihat bahwa ada objek yang bisa dia gunakan untuk membantu dia di dalam memahami sebuah konsep. Nah, setelah ketiga, pentahapan mengacu pada karakteristik secara umum, bahwa tadi karakteristik-karakteristik yang kita lihat adalah karakteristik secara umum ya, yang bisa saja terjadi. Keempat, Piaget percaya kalau pentahapannya mempresentasikan integrasi secara hierarkis. Jadi dari tahapannya paling bawah, sensori motorik, sampai yang paling atas, itu semua akan saling mempengaruhi kualitasnya. Jadi tidak bisa kita dari sensori motorik langsung mau melompat aja juga tidak bisa ya di awal, dan ini akan dari kemampuan yang dia dapatkan dari pergerakan refleks, lalu ke praoperasional, itu akan saling mempengaruhi bagaimana dia mempola kemampuan kognitifnya, dan ini akan saling mempengaruhi sampai nanti di operasional formal. Nah, yang kelima yaitu bahwa secara kultural ini bersifat universal gitu ya, bahwa eh, dimanapun, orang manapun, ya mau orang Amerika, mau orang Indonesia, mau orang Afrika gitu ya, itu semua kemampuannya sama. Jadi ada kualitas kemampuan berpikir yang akan sama, yang akan mereka alami ya, karena tadi adalah karakteristik umum, tapi secara spesifik tiap anak bisa berbeda-beda ya. Nah, ini yang terakhir yaitu dari tahapan ke tahapan, Piaget mencurahkan perhatian besar kepada struktur-struktur pentahapannya, gitu ya. Tadi mulai dari sensori motorik sampai ke operasional formal. Karena itu dia ingin melihat bahwa pada setiap tahapan itu ada kualitas yang berbeda, ada kemampuan yang berbeda. Nah, lingkungan itu memang memberikan simulasi. Jadi kita adalah memberikan rangsangan, memberikan simulasi, misalnya dengan mengajak anak itu bermain plastisin, bermain kotak sortasi gitu ya, untuk membangun konstruksi kognitifnya, menunjukkan gambar, ini gambar kucing, apa bedanya kucing dan anjing, seperti itu. Nah, Piaget berusaha untuk mengindikasikan bahwa ada cara-cara yang berbeda ketika anak itu ingin menangkap sebuah informasi yang menarik sekaligus berkonflik dengan maksudnya ketika sudah ada informasi, maka informasi yang baru tadi itu akan mengembangkan struktur kognitifnya. Nah, disitulah terjadi katakanlah dalam tanda kutip yaitu konflik berpikir, konflik informasi, bahwa antara informasi yang lama dengan informasi yang baru ini harus saling disesuaikan ya. Terjadi yang tadi namanya akomodasi. Nah, penting untuk ditekankan bahwa perkembangan itu selalu merupakan sebuah proses yang spontan. Maksudnya gini, ketika anak itu di suatu masa gitu ya, dia ternyata dia menemukan sesuatu yang baru, dia bermain warna misalnya, tidak sengaja gitu ya, dia mencoba untuk menggoreskan warna dengan menggunakan pensil warna, misalnya ada warna kuning dan warna biru gitu ya, dia tumpuk antara kuning dengan biru. Ternyata dia menemukan adanya warna hijau. Nah, di situ bahwa ketika dia sesaat itu menemukan warna hijau, maka dia akan berpikir, itu akan masuk di dalam struktur kognitifnya yang baru bahwa oh ternyata warna hijau itu antara warna kuning dan biru ketika dicampur, maka ini akan mendapatkan warna hijau atau menghasilkan warna hijau. Nah, disitulah proses spontan ini tadi akan sangat mempengaruhi proses kognitifnya. Nah, pada esensinya ya, seluruh filsafat pendidikannya mirip dengan Rousseau dan Montessori, bahwa anak ini sangat membutuhkan media pembelajaran ya di dalam dunia pendidikan. Ya, bagi Piaget, belajar yang sebenarnya bukan sesuatu yang diturunkan oleh guru, ya, tetapi apa yang dia dapatkan, hasil penyelidikannya, hasil observasinya, hasil eksperimen, apa yang dia temukan secara spontan, itulah yang akan membentuk struktur kognitifnya. Ya, nah, ini ada seorang tokoh yang namanya konstruktivis kami yang memang menjadi pengikutnya Piaget ya, yang memang secara khusus dia melakukan observasi di tingkat TK, playgroup. Nah, dia mengatakan bahwa anak itu seringkali memberikan atau menunjukkan gitu ya, bagaimana dia mampu menyelesaikan masalah itu dari hasil
berpikir yang dia dapatkan secara realistik gitu ya. Misalnya, ketika anak menemukan hal yang baru atau mempelajari sesuatu yang baru bagi mereka, menurut seorang tokoh yang bernama kami ini akan lebih baik jika anak itu harus terheran-heran, dia harus tercengang. Oh, ternyata bisa ya saya menemukan warna hijau. Tuh, dengan daya berpikirnya sendiri dan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekelilingnya. Jadi ketika dia benar-benar menemukan sendiri realita, dia belajar sendiri secara spontan, menurut seorang tokoh yang bernama kami ini, itulah di saat dia memang mengkonstruktifkan proses berpikirnya, ya. Nah, itulah tentang teori kognitif dari Piaget. Nanti kalian bisa melihat kembali hasil rekaman ini dan kalian bisa sambil melihat lagi apa yang ada di slide. Oke, terima kasih.